Mbak jualan sini, saya di ujung pagarnya Indomaret itu. Indomaret di jalan rayanya itu. Disamperin lah, dikasih es teh. Karena dia jualan es ya, dikasih es. Karena beliau jualan es. Nah, tiba-tiba ada nasi bontotannya di situ, saya menangis. Nasi bontotan itu nasi apa? Nasi bekal dari rumahnya itu. Oh, maksudnya yang mau Iya. di bekal buat dia perjalanan jualan itu kan? Untuk jualan itu dia membekal. Bekal dari rumah wadah tempat kan, nikah itu. Nah, di situ saya menangis. Dikasih. Ya di situ menangis saya. Seperti ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para penonton, pemirsa Kendilireng dimanapun Anda berada, kami mengucapkan banyak terima kasih atas selalu kesetiaannya, atas selalu kesediaannya dalam menyupport Kendilireng. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, serta tambah rezeki. Amin. Dan dalam kesempatan pagi ini saya ditemani saudara saya Pak Ilyas. Beliau pernah merantau di Sulawesi. Kita akan bincang-bincang santai, ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan spiritual beliau. Dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmahnya, bisa kita ambil wawasannya, pengetahuannya. Syukur-syukur pengetahuan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan dalam segala hal. Amin. Para penonton pemirsa Kendilireng, ini adalah Pak Ilyas. Kemarin saya kaget dari pulang edan 41 harinya kok kelihatan kurus. Bener Pak Ilyas apa bukan? Bener Pak, kemarin saya kaget. Kurus ini apa nggak dapat makan di jalan gitu? Apa memang sengaja berpuasa di jalan? Ya puasa ya. Enggak. Namanya puasa ya masih minum juga. Nah, kan kadang ada yang niat puasa itu. Nah kalau diniatkan puasa tapi malah dapat makan banyak itu. Ya, biasa gitu. Ya ini sementara tidak ada niatan untuk puasa. Ya kita menjalankan amal yang edan, cuman bertawakal saja kepada Allah. Yang kemarin habis 21 untuk pelajaran yang tadinya sedikit, namanya manusia kadang karena nafsu. Nah, itu sehingga membawa kita terjebak dalam bisikan iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, kita akhirnya berharap kepada manusia. Kita sudah lupa bertawakal kepada Allah. Bahwasannya semua selagi manusia masih hidup ini, Allah menanggung rezeki sudah lupa. Ya karena nafsu. Nafsu itu akhirnya masuk ke logika. Iya. Terus berhitung-hitung. Ya. Akhirnya terjebak. Nah, kadang kita ya padahal kita sudah merasa di dalam itu sudah mengakui sebenarnya. Mengakui kalau ini salah, itu mengakui. Kita lewatlah ketika kita beramal ya, lewat di depannya warung, barangkali ada rezeki dikasih ya manusia. Kan seperti itu. Manusia pasti masih muncul. Karena memang kita benar-benar ini bukan orang gila. Kalau orang gila kan lost kan.
Iya. Makan mau dikasih mau enggak ada orang yang saja masih mindak-mindik di depan warung ya ada. Iya, memang kita mengikuti ajaran yang betul-betul diajarkan Rasulullah sesuai dengan hadis dan kalamnya Allah, seperti yang ada dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Shomad, Allah tempat bergantung, tidak bersandar kepada manusia. Ya di situ itu. Kadang kalau kita memahami itu, kita nangis. Kalau kita itu memahami isi-isi Al-Quran itu, kita itu akan tunduk, kita itu akan takut sama Allah. Seperti itulah. Makanya kenapa banyak saudara kita kadang sudah hafal Al-Quran tapi ya masih belum bisa menjalankan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran itu. Masih hanya bisa menyampaikan. Seperti itu. Makanya Rasulullah mentoladani. Seperti itu. Apa? Rasulullah itu ya uswatun hasanah itu ya. Rasulullah itu ya Al-Quran berjalan. Jadi tidak ada yang menyimpang. Apa yang disampaikan Rasulullah tidak ada. Itulah memang cahaya dari Allah itu seperti itu. Ya kita memang harus belajar proses, semua itu proses. Kita di situ diajarkan untuk tidak menyalahkan. Semua itu memang proses. Kalau kita mau prosesnya itu bisa cepat, ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan guru-guru kita, yang mursyid, yang memang ilmunya itu nyambung kepada Rasulullah. Jadi penyusup itu yang membisiki kita itu akan dijaga sama Allah, seperti itu. Kalau kita berpikir, iya, kita senantiasa di situ diajarkan untuk selalu mengingat Allah, walaupun kita itu seperti orang gila, memang gila pada hakikatnya. Kita ini diajarkan sama beliau, ya ajaran juga dari Rasulullah, ya seperti itulah sama yang diajarkan Rasulullah, untuk menurunkan ego, merasa sifat-sifat merasa itu dihilangkan, merasa ingin dihormati, merasa ingin dihargai, merasa ya lebih mulia, akhirnya merendahkan yang lain. Nah kalau kita ingin prosesnya cepat, ya ikutilah guru-guru yang memang menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramaliyah ngedan, yaitu menurunkan ego kita, menghilangkan rasa merasa yang dimiliki iblis. Karena iblis cuman kesalahannya satu, hanya merasa. Diusir dari surga hanya merasa lebih terhormat, lebih mulia. Nah, itu tadi. Ayo, ya monggo lah. Kalau memang kita mau belajar, monggo sama-sama belajar. Bukan itu berarti kita lebih baik. Bukan ya, kita lebih baik, enggak. Belajar. Kita belajar. Cara belajarnya mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Ya mudah-mudahan itu tidak luput dari rahmatnya Allah. Semua itu berjalan proses. Ya untuk saudara-saudara, ya mudah-mudahan diberi hidayah. Proses semua itu
Kalau jenengan berarti dengar cerita yang dulu waktu 21 sekarang 41 beda ya Pak, karena dulu jenengan membawa orang yang tidak bisa kemana-mana ibaratnya kan, karena temannya, karena sekarang kan bisa kemana-mana, apalagi waktunya juga cukup jauh, cukup lama, 41 hari. Iya. Itu kemarin yang 41 hari sampai mana Pak? Ya cuman sampai Pekalongan saja, mutar-mutar di Pekalongan. Itu ya kadang puasa 2 hari. Itu pun karena kita nggak berharap kepada, belajar untuk tidak berharap kepada makhluk, ya manusia. Ya alhamdulillah, walaupun kita nggak makan 2 hari, yang hari keberapa 2 hari, ya nggak terasa lapar. Seperti itu. Nah, akhirnya ada bapak-bapak yang datang mau ngasih sedekah. Sedekah uang 50.000. Ya saya sampaikan, buat anak yatim saja Pak. Saya mohon maaf nggak bisa nerima sedekah uang. Kalau sedekah makanan, minuman, rokok, saya terima. Iya, seperti itu. Akhirnya istrinya lah yang datang. Dengan lewat istrinya akhirnya dibelikan nasi. Alhamdulillah, itu 2 hari nggak makan, tapi ya belum terasa lapar. Akhirnya kembali dari Pekalongan 3 hari. Ya nggak lapar juga, ya cuman ujiannya minum gitu aja. Memang haus ya, kita minum air masjid, air di musola gitu. Kadang kita memang ujian seperti itu. Itu masih ujian kategori ini ya, dalam urusan perut ya. Iya, tenggorokan kering. Bagaimana nanti kalau di padang mahsyar? Luar biasa. Seperti itulah. Kita harus ingat di situ memang. Jadi jenengan setelah kemarin 21 sekarang 41 merasakan perbedaan banget ya Pak? Tapi ya, alhamdulillah. Yang 21 juga pasti kan kejadian. Yang kalau yang 21 tidak, cuman ya untuk pelajaran dulu ketika ya mungkin ada beban juga ya bukan beban sih, amanah. Ibaratnya diberi amanah. Jadi masih memikir saudara kita yang kekurangan ini tadi, karena beliau nggak bisa melihat dengan jelas seperti itu. Dan ujiannya masih di orang itu kan, kalau yang dulu kan, kalau sekarang kan ujiannya udah luas kan. Kadang kita ya itu tadi, ego kita. Iya, secara teori itu memang benar. Secara syariat memang benar. Tapi kita kalau mempertahankan itu tadi juga kita salah juga. Kena pasal salah juga. Kita akhirnya jadi yang paling benar nanti. Merasa benar juga. Iya, karena semua itu pada hakikatnya memang Allah kan. Iya, seperti itu. Ujian juga didatangkannya dari Allah. Semua itu datang dari Allah. Iya. Kita manusia tinggal menjalani. Nggak bisa hidayah, urusannya Allah. Betul. Seperti itu. Jadi kemarin sebelum dari Pekalongan ke arah mana dari dari Pekalongan ke sini di Brebes, di Ciledug 1 hari muter-muter. Karena malam nggak tidur, paginya habis sholat subuh berangkat. Jadi ya namanya masih butuh istirahat daripada loyo jalan. Nginaplah di Ciledug.
Nah, setelah itu melanjutkan pengembaraan ke lewat Brebes ini. Terus Brebes, Tegal. Lewat jalur tengah berarti Pak ya? Nah itu kemarin ya sempat salah karena ya ada saudara saya juga yang bilang ikuti aja alternatif Semarang. Nah, akhirnya ngikuti sampai Tegal. Nah, di situ ada ke kanan, itu ada pertigaan yang ke kanan itu alternatif ke Pemalang. Iya benar, ada Gapuro 2 itu. Saya tanda tanya, nanti saya salah. Sudah malam jam 6:30 habis sholat maghrib. Tapi waktu itu di jamak, sholat jamak. Jamak jadi 6:30, remeng-remeng gitu Pemalang. Nah, gitu, jadi akhirnya mengikuti arus yang katanya Semarang tadi, ikut Semarang. Akhirnya ternyata tembus Pantura. Aduh. Itu berarti yang lurus dengan iya, nginep di kampung situ ya, sempat diusir juga. Sama anaknya nggak jawab iya. Itu kan berarti jenengan kan lewat Slawi itu ya Pak, lewat Slawi ke timur terus belok kiri kan. Perempatan Balamoa, pasar Balamoa, Nganan mentok terus sawah-sawah sepanjang berapa kilo itu, antara 6 kiloan apa. Nah terus ngiri Nganan terus sampai mentok Pantura, mentok jalan alternatif Pemalang, terus ke Semarang lurus saja, jadi ikuti ke Semarang, ikuti kata teman karena ya memang ujiannya kan di situ Pak. Ego tadi itu kan kalau bertemu sama teman kan, apa bentur-benturan egonya, kuat-kuatan egonya, apa ngalah satu kan seperti itu. Iya. Itu akhirnya nyampe ke Pantura. Akhirnya ya udahlah. Cuma lihat jalannya kan, tapi nggak masuk ke Panturanya kan. Akhirnya nyebrang juga, nyebrang ya ke rumah-rumah warga yang di situ, lewat nanti terus ke timur. Kalau ada sungai kan sudah habis itu kampung, jadi lewat lagi Pantura, nanti lewat kampung lagi, ya seperti itulah. Berarti jenengan kan lewat Keramat itu kayaknya Pak ya, daerah Keramat ya. Ya sampai Pemalang, sampai Pekalongan. Itu nama kecamatan kalau nggak salah. Berarti nggak jadi lewat yang arah ke Pemalang yang itu ya? Enggak. Sebenarnya enak lewat situ, saya pernah lewat situ. Jadi pulangnya lewat situ karena sudah tahu ya memang lebih jauh memang kalau lewat. Iya. Karena tapi kan tujuannya bukan jauh dekat. Itu kan yang di pinggir jalan tol itu kan, sebelah selatan jalan tol kalau nggak salah kan, lewat jalannya kan. Iya. Memang jauh-jauh antara desa satu dan yang lain itu lewat sawah itu kan. Harus kalau mau harus ke arah selatan dulu, jalan ke utara dulu segitiga gini, ke utara balik lagi. Mau ke Pemalang juga balik lagi ke selatan dulu. Nah, seperti itu karena belum mengenal jalan di situ. Bukan orang sini, daerah sini, sehingga kan. Saya kan kalau apalnya ya daerah Jawa Timur, insya Allah tahu. Tapi di daerah Tegal banyak orang minta nomor nggak Pak? Sementara alhamdulillah nggak ada. Soalnya dulu waktu saya lewat situ itu banyak orang minta nomor. Ada juga saudara-saudara kita yang masih sekarang ini masih ditanya seperti itu. Alhamdulillah saya tidak. Jadi ujiannya itu nggak sama. Iya. Ya setiap orang punya ujiannya. Ada yang mau sholat diusir. Alhamdulillah saya tidak. Ya itu aja. Tapi hal yang paling berkesan di jalan apa Pak? Untuk menggugah nurani, menggugah spiritual panjenengan yang sampai sekarang masih
bisa dijadikan pedoman. Kalau kalau waktu 21 pernah juga, yaitu yang menggugah rohani. Ketika saya belajar bersandar kepada Allah, udahlah saya berhenti dulu, tapi di depan pagar yang dekat jalan raya, di depan Indomaret. Di situ ada mbak-mbak jualan es, ngampiri saya ya di seberang sananya saya. Berarti berseberangan jalan sama mbak? Bukan seberangan jalan, mbak jualan sini, saya di ujung pagarnya Indomaret itu. Indomaret di jalan rayanya itu. Disamperin lah, dikasih es teh. Karena dia jualan es ya, dikasih es. Karena beliau jualan es. Tiba-tiba ada nasi bontotannya di situ, saya menangis. Nasi bontotan itu nasi apa? Nasi bekal dari rumahnya itu. Oh, maksudnya yang mau bekal buat dia perjalanan jualan itu kan? Untuk jualan itu dia membekal. Bekal dari rumah, wadah tempat nikah itu. Di situ saya menangis. Dikasih. Ya di situ menangis saya. Seperti ya itulah sebagian dari rahmatnya Allah untuk menunjuki. Terus yang waktu itu yang jenengan tangis apa gitu, hal apanya gitu, mau dikasih rezeki kok malah nangis? Iya nangisnya ya itu Allah memberi rezeki seperti itu. Dari orang, padahal ini untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan beliau, untuk makan misalkan, itu biar dikasihkan saya, bagaimana kan, terharu kan. Seperti itu, mengorbankan dirinya, itu kan pelajaran kita. Kita kembali ke masyarakat ya seperti itu, belajar menghilangkan ego, belajar ini. Ketika kembali ke masyarakat kan seperti itu, itulah yang diajarkan beliau, seperti itu. Tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kepentingan kita sendiri. Padahal kalau dipikir kadang mbaknya itu belum tentu nanti dagangannya habis. Untungnya misalnya untuk bisa beli nasi yang ibaratnya sudah bawa bekal, dikasihkan sama jenengan. Waktu 41 juga gitu. Ya karena sudah kenyang. Ada saudara yang di sana bermalam di luar ya, deket ya saudara santri batik gitu. Semalam karena pagi sudah kenyang, udah berangkat dari situ, udahlah panas-panas ya, kurang lebih jam 12 apa setengah, habis duhur kayaknya, apa setengah 1. Karena panas-panas sudah nggak ya udahlah berteduh lah, cari teduhan, nggak ada tempat lagi. Kalau di situ ada Indomaret, Alfamaret, saya nggak ingat kalau masalah. Disitulah niat kita berteduh, bukan ya supaya dikasih itu, enggak berdoa aja kan, berteduh. Ini ada bapak-bapak keluar dari belanja, keluar ada uang kembaliannya dikasih. Mohon maaf Pak, nggak nerima sedekah Pak, enggak uang. Udah mungkin itu kasirnya lihat. Kasir di dalam. Spontan ini bapak belum masuk mobil ini, masih jalan. Supirnya, kasirnya lihat itu langsung bawa roti sama teh pucuk. Masya Allah. Ini untuk bapak. Di situ juga ini untuk bapak. Ya Neng, terima kasih sedekahnya. Nah seperti itu. Padahal sudah masih kenyang ini perut. Pagi sudah berangkat makan. Karena niatnya cuma meneduh, berteduh saja ya, seperti itu. Tapi ya tetap diterima. Iya, tetap diterima.
sudah untuk biar hatinya seneng, Iya. saya minumlah airnya itu, teh pucuknya itu saya minum. Nah, Terus sudah bapaknya itu, yang tadi naik mobil lihat apa waktu itu? ya insya Allah lihat. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, datanglah lagi ibu-ibu mobil. Beda yang mobilnya tadi. Lain lagi, ada sedan lagi, BMW lama gitu sama suaminya. Mas Jenengan masih di Indomaret itu? Saya masih di Indomaret, masih berteduh, baru berapa menit. Iya. Itu menyusul lagi ibu-ibu. Bapak ini belum keluar parkir. Oh, yang tadi belum keluar Belum juga. keluar, itu Disusul. sudah datang lagi ibu-ibu belanja di situ. Minum saya taruh di depan gini sama rotinya. sama rotinya. Nah,